Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Ramadan dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, Prodi Agroteknologi, sekaligus alumni SMK Negeri 63 Jakarta. Saat ini di hari Kamis tanggal 21 Mei 2026, saya bersama Bapak Pengelola Lahan Hidroponik di SMK Negeri 63 Jakarta. Jadi kedatangan saya ke sini ingin melakukan wawancara sebentar terkait dengan teknik hidroponik yang ada di SMK Negeri 63 Jakarta, khususnya di DKI Jakarta yang memiliki lahan terbatas seperti itu, Bapak. Jadi untuk tanaman yang ingin saya bahas atau yang ingin saya tanyakan yaitu tanaman pakcoy. Tanaman pakcoy di teknik hidroponik ini menggunakan sistem apa, Bapak? Drip irrigation atau NFT atau lain sebagainya? Terutama kalau untuk pakcoy dan sejenisnya, terutama sawi-sawian ya. Kalau pakcoy itu kan masuknya ke kelompoknya ke sayur-sayur. Jadi di situ ada caisim, ada pakcoy, ada marokot, ada samhong, itu jenisnya masuk ke sawi-sawian. Nah itu lebih cenderung saya memakai sistemnya itu NFT dan DFT. Di sini ada 3 sistem pada dasarnya, ada DWC, ada NFT, ada DFT. Nah DWC memang saya khususkan untuk tanaman kangkung dan bayam. Kenapa selama ini saya amati ya memang yang paling support untuk di DWC itu ya 2 jenis itu. Lain-lainnya kita geser ke NFT, DFT. Apakah bayam sama kangkung itu nggak support ketika di NFT atau di DFT? Sama aja sebenarnya support. Cuman sekarang dibalik, sayur-sayur yang lain ketika di apung ataupun di DWC itu agak kurang support. Makanya kita harus bisa mencermati karakteristik masing-masing jenis-jenis sayuran itu. Seperti itu. Jadi kalau sistem NFT, DWC atau hidroponik ini kekurangannya apa sih, Pak, dibandingkan sistem yang lain pada tanaman pakcoy itu sendiri? Kalau khusus di pakcoy itu sebenarnya yang paling umum. Pakcoy itu paling umum banget karena dia masuk kategori yang oriental dan tadi udah saya sebutin kelompok ataupun jenis-jenis sawi-sawian ya arahnya ke situ. Jadi kalau untuk secara umum aja ya, kita nggak fokus untuk di pakcoy. Kita mau ngasih tahu kalau seandainya di DWC itu plus minusnya termasuk di NFT ataupun NFT. Kalau di NFT adalah plus minusnya, NFT itu tidak butuh tambahan oksigen karena memang konstruksinya kan seperti itu ya. Jadi oksigen itu sangat leluasa, ya oksigen yang kita hirup ini diserap oleh tanaman itu udah sangat leluasa karena hampir nggak ketutup sama sekali. Jadi nggak butuh suplai oksigen lagi untuk NFT, itu satu. Terus itu plusnya. Minusnya adalah ketika mati lampu, pompa mati, kalau di siang hari pas lagi terik itu paling hanya hitungan 1 jam mati semua tanaman. Kecuali kita harus punya cadangan seperti genset dan lain sebagainya buat ganti memutar pompanya. Nah terus kalau seandainya segi plusnya lagi, dia support untuk segala jenis sayuran. Maksudnya dengan sayur-sayur terutama di sayur daun ya, itu hampir semua sayur daun support untuk ditanam di sistem NFT. Nah terus minusnya lagi itu penguapannya cukup tinggi. Jadi kita boros di tandon. Jika kita ngisi tandon, airnya mungkin sekitaran 1 kubik ataupun 800 liter itu mungkin hampir setiap hari harus nambah. Karena apa? Dia terpapar oleh matahari, penguapannya lebih kenceng, terus sedikit-sedikit pasti akan ada kebocoran, udah pasti itu karena sistem NFT itu rawan dengan kebocoran. Kalau pendapatan dari teknik hidroponik ini sekiranya dalam waktu 1 bulan itu kira-kira berapa? Ini itu efektif kurang lebih, lubang tanamnya itu efektif itu kurang lebih sebentar 17.644 lubang tanam. 17.644 lubang tanam. Sorry, itu total ya. Efektifnya hanya 12.736 karena sudah hitung ya.
Itu 1 bulan itu kurang lebih bisa menghasilkan antara sekitar 600-an kurang lebih lah ya, naik turun 600 kilo. Mungkin itu saja Bapak untuk pertanyaan atau Oke. wawancara yang dapat saya lakukan di kebun hidroponik SMKN Negeri 63 Jakarta ini. Terima kasih Bapak atas waktunya, Sama-sama. atas pengetahuannya, atas Oke. ilmunya terkait teknik hidroponik ini, khusus tanaman sayur-sayuran atau tanaman pakcoy. Mungkin itu saja teman-teman mahasiswa yang bisa dapat kami sampaikan. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.